wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Hikmah pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang nanti pada yaumil qiyamah kita nantikan dan harapkan syafaatnya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri akan kita temukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini beragam warna, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Terlebih di negara kita Indonesia yang kaya akan berbagai adat, berbagai budaya, berbagai suku, berbagai ras, dan juga berbagai agama. Tidak dapat dipungkiri jika perbedaan-perbedaan tersebut pasti ada. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar suatu saat nanti tidak menjadi bumerang bangsa ini, dan bagaimana agar dalam perbedaan tersebut tidak ada yang merasa paling menonjol karena dirinya mayoritas ataupun sebaliknya. Jawabannya adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap diri kita. Lalu apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang harus dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat. Sikap toleransi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi sendiri dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa dalam segala hal, termasuk dalam hal beragama. Di Indonesia sendiri sudah diajarkan sejak kelahiran Pancasila, khususnya sila pertama. Dibuktikan dengan adanya perubahan bunyi sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti yang lebih luas dan tidak memihak pada salah satu agama yang ada di Indonesia ini. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang toleransi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafal albir yang artinya berbuat baik, padahal sedang membahas bagaimana memperlakukan orang-orang musyrik atau orang-orang non-Islam. Kata albir tersebut biasanya sering digunakan untuk menyebut hak yang paling layak untuk kita tunaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidaini atau berbuat baik dan menghormati orang tua. Hal ini tentu saja menjelaskan kepada kita akan betapa pentingnya berbuat baik kepada orang-orang non-Islam yang memenuhi syarat-syarat di dalam ayat tersebut, yaitu tidak memerangi kaum muslimin dan tidak pula mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Sahabat religi yang dirahmati Allah, berikut terdapat beberapa contoh toleransi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat, yang artinya kita tidak memaksakan agar pendapat kita diterima atau dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, pemberian kesempatan kepada umat agama lain untuk melakukan ibadah atau berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, memberikan bantuan atau pertolongan kepada siapapun tanpa memandang perbedaan ras, suku, maupun agama yang dianutnya. Selanjutnya adalah tidak melakukan pemaksaan kepada umat agama lain untuk pindah agama ke agama yang kita anut. Selanjutnya, tidak sombong dan tidak menganggap agama yang kita anut adalah agama yang paling benar dan agama yang lainnya adalah agama yang salah. Selanjutnya, tidak mengganggu saat terdapat acara ibadah dari agama lain yang sedang diadakan atau dilakukan. Selanjutnya, tidak melakukan pengrusakan terhadap tempat ibadah umat agama lain. Selanjutnya, tetap menjaga hubungan baik itu terhadap saudara, rekan kerja, teman, ataupun kenalan yang berbeda pendapat atau yang berbeda agama dengan kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal bertoleransi. Lalu setelah melakukan toleransi tersebut, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari hal itu. Apa saja manfaat dari toleransi tersebut? Yang pertama adalah menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika toleransi sudah kita terapkan dimanapun dan kapanpun, maka kerukunan dan keharmonisan bukan suatu yang mustahil untuk tercipta. Yang kedua, mencegah konflik dan perpecahan. Konflik dan perpecahan ini bukan hal yang asing lagi, yang sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan cara berpikir, pendapat, ataupun kesukaan, hingga perbedaan latar belakang seperti agama, suku, dan ras adalah hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya suatu konflik. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan toleransi dimanapun kita berada, tak terkecuali dalam toleransi beragama. Karena dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai agama hingga kepercayaan, sehingga toleransi beragama diperlukan agar keharmonisan dan kerukunan tersebut terjaga dengan baik, sehingga tidak mudah terjadi konflik hingga perpecahan antar umat beragama ataupun antar masyarakat. Yang terakhir adalah menjaga dan meningkatkan persatuan negara. Konflik antar umat beragama kerap kali tidak hanya merugikan warga sekitar ataupun pemerintah daerah, namun juga merugikan pemerintahan negara. Sebagai warga negara yang baik, menjaga ketertiban dan keamanan bersama akan menciptakan kestabilan negara. Salah satunya adalah melalui toleransi. Toleransi tidak hanya dapat meningkatkan persatuan negara kita,
tapi juga dapat menjaganya dengan mencegah kerusuhan akibat perpecahan antar umat beragama ataupun antar masyarakat. Sahabat religi yang dirahmati Allah, satu pesan saya, Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang kuat dan kaya. Jangan jadikan keberagaman tersebut sebagai alasan perpecahan, tapi jadikan keberagaman tersebut sebagai identitas bangsa kita. Apalagi dalam hal beragama. Kita memang berbeda dalam keyakinan dan kebenaran, tapi kita harus bersatu dalam kebaikan. Karena setiap agama akan mengajarkan dan memerintahkan umatnya dalam hal kebaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.